Ini walaupun nggak pakai susu sama sekali ya, teksturnya tuh dia bener-bener lembut dan juga rasa creamy-nya tuh dapet. Dan nggak kalah penting si saus karamelnya ini dimakan bareng bikin lebih balance. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin karamel flan pudding ya, atau dikenal juga milk purin. Ya, ini tuh sempat viral di Jepang, yang jualannya tuh udah berumur tapi masih produktif banget dengan gerakannya yang sangat entertaining, dan juga memang si milk purinnya tuh kelihatan enak banget ya. Nah, hari ini kita akan bikin recreate yang pastinya praktis karena menggunakan bahan-bahan yang bisa kalian beli di minimarket ya, di Indomaret juga ada. Terus juga masaknya ini tanpa oven plus tanpa susu. Jadi ini bisa juga nih buat kalian yang alergi susu atau misalnya lactose intolerant mau bikin dessert ini bisa banget. Tapi kalau kalian mau pakai susu pun bisa ya, nanti aku akan jelasin di dalam video. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini tuh kita nggak akan pakai agar-agar ataupun jelly powder. Jadi memang yang akan bikin ngeset tuh dari telurnya. 2 telur utuh dan juga 2 kuning telur. Lalu gula, vanilla ekstrak, garam, tepung maizena. Nah, kenapa pakai tepung maizena? Nanti aku akan jelasin juga ya. Dan untuk liquidnya tuh biasa menggunakan susu atau susu dicampur dengan krim. Nah, tapi di sini aku nggak akan pakai bahan susu sama sekali. Di sini aku akan pakai krim cafe atau creamer nabati yang dicampur dengan air. Sebenarnya pengganti susu tuh selain creamer nabati ada juga ya, misalnya soya milk atau misalnya almond milk dan lain-lain. Cuman memang nggak akan se-creamy kalau kita pakai susu full cream ya. Jadi walaupun misalnya kalian mau pakai almond milk, aku saranin tambah juga sedikit si creamer atau krim cafe ini supaya nambah creamy-nya. Untuk karamelnya ini kita akan perlu gula pasir dan juga air. Oke, langsung aja. Yang pertama ini kita akan bikin karamelnya. By the way, untuk satu porsi ini bisa 3-4 porsi tergantung wadah yang kalian gunakan. Gula masuk, kasih air. Air ini tujuannya supaya membantu si gulanya ini dia melelehnya tuh lebih bersamaan, suhunya juga tersebarnya lebih merata. Nah, ini kalau bikin karamel sedikit kayak gini sih biasanya dia nggak akan terlalu tricky ya. Untuk proses kristalisasi dan lain-lainnya tuh cukup gampang kita bikin karamel segini. Ini caranya kita nyalain aja apinya, api sedang, dan dibiarin aja, nggak usah diaduk-aduk sampai si gulanya tuh meleleh. Nah, waktu gulanya udah meleleh, ini biasa kalian bisa lihat ya, pinggirannya tuh coklat duluan. Nah, kalau udah kayak gini, ini aku puter-puter si wajannya tuh secara perlahan supaya karamelnya tuh dia lebih merata. Nah, kalau kalian bikin karamel dalam jumlah yang banyak, misalnya untuk catering atau misalnya usaha rumahan dan lain-lain, memang si apinya tuh jangan terlalu kecil ya. Kalau kita bikin karamel banyak tuh biasa api terlalu kecil, dia terlalu cepet jadi mengkristal kembali ya, karena si molekul dari gula tuh kalau udah crystallize dia tuh nular ke yang lain gitu. Jadi pastikan si suhunya terjaga stabil. Jadi proses memasak si gulanya itu dia secara bersamaan dan juga merata. Cuman kalau bikin dikit gini tuh kalian bisa lihat ya, ini tuh cepet banget jadinya dan nggak terlalu tricky juga. Kalau kalian nggak suka karamel yang ada pahit-pahitnya, berarti begitu sedikit kuning kayak gini, ini kalian bisa stop ya memasaknya. Cuman kalau aku justru suka karamel tuh yang agak dark. Dia tuh apa ya, bikin rasa dari dessert tuh dia nggak cuman manis doang gitu, jadi lebih seimbang. Tapi jangan sampai hitam banget juga ya, itu nanti terlalu pahit malah jadi nggak enak. Kalian bisa lihat coklatnya nih udah coklat karamel. Kalian bisa pakai wadah apa aja, yang penting tahan panas. Ini aku mau pakai wadahnya tuh yang bentuknya tuh mirip yang milk purin kayak yang viral di Jepang ya, jadi yang agak ngebuka gitu. Ini bisa pakai bahan kaca ataupun bahan aluminium, bebas, yang penting yang tahan panas. Kalau kalian mau jadiin si milk puddingnya jadi satu juga nggak masalah ya, karena flan pudding pun banyak yang servingnya itu tuh langsung sekaligus banyak. Oke, sekarang kita akan bikin untuk adonan pudingnya ya. Yang pertama ini siapkan mangkok, jadi telurnya kita nggak akan masak, telurnya kita taruh di mangkok aja. Ini ada telur utuh dan juga kuning telur, campur dengan gula, garam, dan juga perisa vanila. Ya, jadi perisa vanila ini akan membantu mengurangi bagian orang kenal dengan aroma amis telur, ya mungkin ada yang sensitif.
Nah jadi si perisa vanila ini dia akan ngurangin si aroma telurnya itu. Terus di wajan terpisah ini kita akan panaskan si liquidnya. Jadi liquidnya kalau kalian pakai susu ya sama jumlahnya juga ya. Di sini aku pakai krim cafe alias creamer nabati. Nah ini kita akan masak dan aku akan tambahkan tepung maizena. Jadi tepung maizena ini tuh fungsinya dia akan bikin si milk purinnya itu teksturnya lembut seperti pakai susu ataupun krim ya. Jadi di sini perlu kita tambah tepung maizena karena di sini kan kita nggak pakai susu sama sekali. Ini tinggal kita aduk aja, dimasak sampai mendidih. Nah kalau udah ini tinggal kita masukkan ke si adonan telurnya tadi. Kenapa bikin milk purin atau flan pudding ini pakai liquid panas itu supaya nanti si matangnya tuh lebih cepat. Kalian kebayang ya kalau si telurnya ini kita campurnya susu dingin, air dingin dan lain-lain itu kan pada saat masak kita perlu waktu yang lebih lama dan ada kemungkinan si bentuknya itu nanti tuh jadi naik turun gitu. Jadi ini kita pakai liquid panas supaya memastikan smooth. Ini bisa disaring. Kalau udah disaring kayak gini, ini siap untuk kita cetak. Langsung aja masukin ke dalam wadahnya tadi dan juga ditutup menggunakan aluminium foil seperti ini. Untuk puding flan tradisional biasanya memang masaknya tuh menggunakan oven yang dikasih water bath ya. Jadi dia tetap ada uapnya tapi masaknya tuh di dalam oven. Nah, pastinya di Indonesia tuh lebih banyak yang punya kukusan dibanding punya oven. Jadi hari ini kita akan masaknya menggunakan kukusan. Kalian bisa pakai kukusan apa aja. Nah, kuncinya adalah pada saat kita mau nutup kukusan, ini aku ganjal pakai kayak spatula atau benda yang tipis lainnya ya. Jadi nanti dapat panasnya tuh nggak seheboh memang kukusan yang ditutup. Kenapa sih jangan ditutup? Karena kalau misalnya namanya adonan telur, kalau terlalu panas itu tuh nanti jadinya bolong-bolong. Kayak kalau kalian mau bikin cawan mushi gitu atau steam telur, nah biasa kan si apinya memang nggak boleh terlalu panas tuh, supaya nanti jadinya tuh smooth dan nggak bolong-bolong. Ya, jadi kuncinya di situ. Karena ini dibuka udah pasti cukup lama, mengukusnya ini kurang lebih 30-35 menit tergantung ketebalan wadah yang kalian gunakan. Nah, ini udah 30 menit, kalian bisa cek ya. Nah, ini udah pasti si teksturnya tuh kalau digoyang-goyang tuh dia masih goyang tapi bukan yang jiggly yang kayak masih berombak gitu. Kalau masih berombak itu artinya belum cukup mateng. Nah, kalau udah kayak gini, flan pudding tuh bisa dinikmati hangat atau bisa juga dingin ya. Kalau mau dingin ngeset, idealnya ini kita masukin dulu ke dalam kulkas sampai benar-benar dingin selama minimal kurang lebih 3-4 jam atau bisa juga awet ya 3-4 hari di dalam kulkas. Nah, untuk penyajiannya kalian bisa langsung makan aja di dalam wadah kayak gini atau kalau mau dilepasin ke atas piring, ini tinggal kita scrape aja bagian pinggirnya menggunakan pisau ataupun spatula yang tipis seperti ini. Ini walaupun nggak pakai susu sama sekali ya, teksturnya tuh dia bener-bener lembut dan juga rasa creamy-nya tuh dapet. Dan buat kalian yang takut aroma amis telur, ini pastinya dia ketutup ya sama aroma dari vanilla, terus juga creaminess-nya ya. Dan nggak kalah penting si saus karamelnya ini. Aku suka agak dark kayak gini, jadi kalau dimakan saus karamelnya aja tuh dia ada sedikit rasa pahit. Tapi kalau dimakan bareng itu malah bikin lebih balance ya. Cuman kalau buat kalian yang nggak terlalu suka karamel yang dark, nanti perbedaannya hanya pada saat timing masak si karamelnya aja. Kalian bisa lihat ya hasilnya juga lembut. Ini cocok banget buat teman-teman atau anak-anak yang nggak bisa konsumsi susu tapi tetap pengen nyobain milk pudding kayak gini. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Cook Tech dan semua juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.